Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Sengki Haryadi mengatakan 12 orang menjadi tersangka atas kasus jual beli ginjal yang bermula penangkapan dari Bekasi, Jawa Barat. Satu di antara pelaku adalah oknum polisi berinisial Aibda M. Hengki menjelaskan bahwa Aibda M berperan membantu para tersangka agar sindikat ini tidak bisa terlacak oleh kepolisian. Oknum tersebut juga membantu mencegah, merintangi baik langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan tim gabungan, yakni dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat, yang mana pada intinya adalah untuk menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Hengki mengatakan Aibda M sendiri menerima sejumlah uang dari sindikat TPPO penjualan ginjal ke Kamboja ini. Aibda M menjanjikan seolah-olah bisa mengurus agar kasus tersangka tidak dilanjutkan kepolisian. Dari kasus ini, oknum polisi tersebut berhasil memperoleh keuntungan pribadi hingga 612 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah tim gabungan di Reskrim Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Bekasi menyelidiki adanya penampungan WNI yang akan dikirim ke Kamboja di wilayah Kabupaten Bekasi. Dari sanalah kepolisian mengamankan sejumlah calon pendonor ginjal yang akan dibawa ke Kamboja. Ini saya sudah sampaikan Pak Muido bahwa kita akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang atau PPO, khususnya untuk nanti di Polda Metro Jaya ini terkait dengan perdagangan organ. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Bapak Kapolri memberikan atensi yang luar biasa terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sebagaimana disampaikan beliau pada press conference pada tanggal 6 Juni 2023, di mana beliau telah memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini menjadi perhatian dari pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo, karena ini juga menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana juga tujuan dibentuknya negara kita, yaitu untuk memberikan perlindungan, untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh umat rakyat Indonesia. Selanjutnya Bapak Kapolri juga telah membentuk secara resmi Satgas TPPO di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal Polri dan diketuai oleh Pak Wakabariskrim sejak tanggal 10 Juni 2023. Setelah dibentuknya Satgas ini, kemudian kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pengungkapan kasus di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri sendiri maupun seluruh Polda jajaran. Jadi seluruh Polda jajaran secara serentak juga melaksanakan kegiatan penanganan atau penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini. Sejak pembentukan Satgas Bareskrim Polri tersebut, sampai saat ini, sampai dengan tanggal 19 Juli 2023, sudah ada 699 laporan dan telah melakukan penangkapan terhadap 829 tersangka serta melakukan penyelamatan terhadap 2.149 korban. Sebagai contoh adalah salah satu kasus yang ditangani di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di sana dilaksanakan penindakan pada awal kegiatan oleh tim dari Bareskrim Polri dengan menerbitkan 16 laporan polisi, menangkap 22 orang tersangka, dan juga ada 237 korban yang bisa kita selamatkan. Tentunya operasi ini tidak akan berhenti sampai di sini dan terus akan kita kembangkan. Dan kami, Bareskrim dan Polri tentunya akan memiliki komitmen yang kuat untuk terus memerangi TPPO ini. Sehingga kita bisa menyelamatkan warga negara kita, baik yang menjadi korban TPPO, khususnya yang ada di luar negeri. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kami juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk turut membantu kami berperan serta aktif dalam rangka memberantas TPPO ini, paling tidak dengan memberikan informasi-informasi apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan.
Karena informasi dari masyarakat ini adalah salah satu dari keberhasilan yang bisa membantu keberhasilan kami dalam mengungkap kasus-kasus TPPO. Sehingga apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mendapatkan informasi dari manapun juga, tolong bisa diinformasikan kepada kami. Tentunya di wilayah kan ada Polsek, ada Polres, ataupun juga langsung ke Mabes. Kami juga menghimbau kepada siapapun juga, karena dari Pak Presiden juga sudah menyampaikan tidak ada backing-backingan, sehingga kami juga menyampaikan jangan ada anggota-anggota siapapun juga yang melibatkan diri dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Apabila ditemukan, ya tentunya kami juga akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang serupa akan terulang lagi di kedepannya. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus-kasus TPPO ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup besar hanya dalam waktu ya relatif 1 bulan lebih sedikit ya, tapi hasilnya cukup luar biasa. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada semua pihak, termasuk rekan-rekan dari media yang sering juga menghubungi, sering juga memantau kami. Kami siap untuk diawasi dalam proses penanganannya. Karena masyarakat adalah salah satu yang harus mengawasi kami sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik. Tentunya kami juga mohon pada rekan-rekan media apabila ada informasi-informasi, ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan sehingga nanti akan segera kita tidak lanjuti. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, khususnya dari jajaran Barreskrim Polri, karena nanti secara teknis akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.